Ini biasanya untuk mengecekkan kabel-kabel yang putus atau bohlam yang putus, pakai ini oke lah, akurat ya. Tapi untuk mengecekkan kiprok, sekali lagi menurut saya pribadi kurang bagus ya teman-teman. Kalau bisa usahakan pakai ini, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat waras warak teman-temanku semua. Kali ini ada motor Beat ya. Jadi motor Beat ini mengalami dia tekor terus ya, akinya tekor, sempat beberapa kali ganti yang punya nih teman-teman. Jadi yang punya kebetulan subscriber kita juga ya teman-teman semua, nggak jauh dari sini teman-teman. Jadi kita cek ya. Jadi teman-teman kalau mau ngecek untuk pengecekan pengisian, kiprok pengisian itu jangan menggunakan ini ya teman-teman ya. Dia kalau dipakai ini pasti akan nyala, tapi voltasenya kan kita nggak tahu ya. Sedangkan pengisian yang bagus itu di atas 8 teman-teman, 9 ya 9 lah, 9 itu normal dan bagus ya. Syukur-syukur lebih ya, dari 14 atau 13 itu lebih bagus. Jadi di atas 12 itu ya, intinya pokoknya di atas 12 itu yang bagus. Tapi kalaupun terpaksa misalkan kok cuma 9 bang, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kita simak ya. Tuh, tadi udah saya coba tes dulu akinya pakai setrum ya, pakai setrum dia kuat teman-teman. Nah kita simak terus ya dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Yuk teman-teman, kita mulai ya. Kita coba tes dulu ya, karena nih akinya kan, pastikan akinya itu bagus dulu teman-teman. Sambil kunci dulu. Nah ini saya coba dulu ya. Saya coba jelaskan dulu sedikit. Jadi ketika baru dicas, ini kan aki ini baru dicas ya. Ketika akinya dicas oke lah ya, nyala motornya. Tapi beberapa saat kemudian, nggak sampai sehari ya, ketika pemakaian terus di starter lama-lama ngedrop lagi, starternya nggak bisa lagi, seperti itu. Apa masalahnya? Cara pengecekannya adalah seperti ini. Kita dicuriga udah dua ya, kita curigain. Yang pertama yaitu spool pengisiannya, yang kedua adalah kiprok. Untuk pengetesan yang lebih gampang yaitu kita tes kiproknya dulu teman-teman. Kita coba kiproknya apakah normal atau enggak. Jadi yang normal itu untuk kiprok pengisiannya itu 9 volt ya teman-teman ya. Di atas 9 lebih bagus. Untuk yang bagus banget sih intinya di atas 12 ya. Kalau 12 kurang ya. Jadi yang bagus itu ya di atas 12, 13, 14 itu normal. Oke ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan buang 9 masih termasuk normal nggak? Kalau 9 volt maksudnya ya, itu termasuk normal. Oke, kita cek dulu nih. Saya coba lepas dulu yang minnya ya, kita buktikan. Kurang dekat ya. Oke. Kita buka dulu yang min teman-teman. Nah caranya motor kita nyalakan, karena motor itu tadi udah nyala ya, atau diselah boleh. Nah, kita nyalakan ya. Oke, sekalian pengecek bagian spool spool pengapian apakah bagus atau enggak, kita lepas. Jadi kalau di starter udah nggak bisa nih ya, starter nggak bisa. Klakson juga nggak nyala. Kita coba starter. Kita tes dulu bagian pengisian, bagian pengapian. Nah, nyala motornya. Ketika nyala berarti bagian pengapiannya bagus. Kita cek pengisian. Kita coba pakai test pen dulu ya. Yang kita cek kabelnya ya teman-teman, yang kabel MKV ini min plus nyala ya. Nah, kelihatan ya. Ketika digas pun lampu ini nyalanya terang, jadi teman-teman pasti mengira wah ini masih bagus, kiproknya itu masih bagus nih karena dia lampunya terang. Tapi kita buktikan menggunakan ini teman-teman, menggunakan yang akurat ya. Nah ini kalau saya pakai ini terus teman-teman.
caranya untuk membuktikan sepul pengisian kiprok pengisian sepul pengisiannya bagus atau enggak adalah menggunakan ini teman-teman ya. Kita tes kiproknya, kita taruh di 50 volt ya, kita masih lepas seperti ini. Yang ini ke plus aki, yang ini ke min, yang min dilepas tadi. Kelihatan ya teman-teman, saya coba gedein ya. Perhatikan ya teman-teman, dia manjer di angka 8 teman-teman ketika digas. Nah ini saya pakai skala yang ini teman-teman, yang 10, yang 50 ya. Jadi yang 50 ini, nah ini perhatikan di sini teman-teman ya, perhatikan di sini. Yang satu ke plus aki, yang satu minnya adalah tempat yang tadi dilepas nih. Oke ya, yang ini dilepas. Jadi teman-teman bisa lihat tadi manjer di angka 8 atau 7 ya, ketika digas kencang pun dia tetap manjer. Nah penyebabnya apa? Penyebabnya kita cek dulu kiproknya. Jadi kalau seperti ini kita cek kiproknya. Teman-teman jangan salah ya, caranya adalah yang satu ke plus, yang satu ke min yang ini. Jadi ini udah dilepas ya. Yang satu yang merah ini voltasenya ke sini ke plus, yang satu ke sini, dan motor harus dinyalain ya teman-teman ya. Kalau misalkan motor kau nggak mau nyala ya harus dinyalain dulu. Nah, penyebabnya nggak nyala itu kenapa, teman-teman bisa cek dulu sepulnya ya, pengapiannya beresin dulu pengapiannya. Nanti setelah pengapiannya beres, motor udah hidup seperti ini, tinggal teman-teman ngecek seperti tadi. Oke ya, kita mulai cek kiproknya ya. Saya buka dulu kiproknya biar gampang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, udah saya buka. Jadi kiproknya seperti ini ya penampakannya ya. Teman-teman pastikan dulu. Jadi starter yang nggak mau nyala, starter itu nggak kuat atau tekor terus, itu ada beberapa kemungkinan ya. Pengisian ini yang nggak bagus, tadi seperti teman-teman lihat, atau akinya yang nggak bisa nyimpen teman-teman. Jadi ininya bagus tapi akinya nggak bisa nyimpen arus. Ini akan terjadi juga masalahnya sama, tekor-tekor juga ya teman-teman ya. Kita pastikan dulu lah, kita bawa kembali ke laptop ya. Tadi masalahnya adalah pengisiannya sedikit rendah intinya. Nah teman-teman, kalau mau mengganti jangan pakai yang standar ya, usahakan pakai yang ori teman-teman. Kalau nggak ada itu baru ya. Kita coba. Langsung aja ganti. Kita coba dulu ya teman-teman ya. Nah untuk mencoba usahakan diselah ya, kalau diselah nyala berarti kiprok ininya bagus juga. Oke, jadi untuk
aki sepul pengapiannya bagus. Kita cek lagi buat pengisian buat strum. Kita cek pengecasannya teman-teman, apakah bagus pengecasannya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, aduh susah banget ini. Coba gedein. Perhatiin ya, ini yang ini nih teman-teman. Wah, lepas, minyak lepas. Intinya sih tadi udah bisa lah, di atas 10 ya. Perhatikan ya, ya 10 ya teman-teman. Artinya normal teman-teman. Oke, seperti itu ya. Nah, ini untuk pengetesannya. Yang satu ke plus, ini. Nah, yang satu ke min. Nah, tinggal digas. Oke, ketika gas tinggi dia 10, berarti lebih gede harus pengisiannya teman-teman. Oke, kita pasang. Oke teman-teman, jadi intinya pemberitahuan aja bahwa ini biasanya untuk mengecekkan kabel-kabel yang putus atau bohlam yang putus pakai ini oke lah, akurat ya. Tapi untuk mengecekkan G-block sekali lagi menurut saya pribadi kurang bagus ya teman-teman. Kalau bisa usahakan pakai ini, Kalau misalkan di pelosok bang, saya kan di pelosok susah ya nyari seperti ini, alat itu kan mahal, saya kan belum bisa beli. Nah kalau keadaannya gitu saya udah pasti nyerah ya teman-teman ya. Ya teman-teman bolehlah pakai ini, tapi intinya teman-teman pakai bohlam atau pakai ini, intinya teman-teman tadi udah saya jelaskan, kalau teman-teman udah paham ya, intinya seperti itu. Dan hati-hati kalau misalkan teman-teman terpaksa harus menggunakan ini karena faktor mungkin belum bisa beli atau susah nyarinya, ya mau nggak mau ya teman-teman. Tapi usahakan ya teman-teman nyalengin aja pelan-pelan beli seperti ini. Yang murah juga ada ya teman-teman, yang kecil yang murah itu ada di online banyak ya. Oke, mungkin itu aja buat teman-teman semua untuk mengatasi aki yang tekor terus dan cara pengecekan yang akurat seperti itu ya. Oke, tentunya dari saya pribadi mohon maaf atas segala kesalahan ya dan juga kekurangan. Itu aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat teman-temanku semua. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya.